Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Dan hari ini kita buat podcast lagi setelah sekian lama vakum. Jadi selamat datang lagi di podcast percakapan dan obrolan seputar keluarga sejahtera. Oke, hari ini tema kita agak cukup berat terkait perubahan yang terjadi di program Bangga Kencana khususnya. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu, ada Andri Rossi, PKB kita, dan juga alumni pelatihan. Udah bolak-balik ikut pelatihan ya? Sudah bolak-balik. Sudah bolak-balik. Ya mungkin tidak terhitung pelatihan yang diikuti di BKKBN, khususnya di perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Oke, langsung saja Andri. Tema kita hari ini terkait perubahan. Kan akhir-akhir ini BKKBN cukup banyak perubahan ya 2020 cukup banyak sekali. Oke, dengan banyaknya perubahan, banyaknya tantangan yang dihadapi sekarang, begitu juga dengan tuntutannya juga bertambah kayaknya, kayak pencatatan dan pelaporan harus real time. Ya kayak stunting laporannya juga real time ya. Kalau dulu mungkin SIGA saja, sekarang ada LCMIL dan sebagainya. Nah, dengan kondisi ini gimana teman-teman di lapangan untuk menyikapi persoalan ini? Ya, kayaknya kalau dibahas berat emangnya. Tapi dia harus dihadapi, karena mau nggak mau kan? terjadi. Mungkin gini lah, seperti kita ketahui di Provinsi Riau ini 172 kecamatan, 1.862 kalau nggak salah desanya. Petugas kita berapa? Hanya 227. 227 Tidak tambah P3K ya? Sebelum P3K yang angkatan ini kan ada 20 orang lagi masuk nih, angkatan yang baru. Berarti efektif 247. Jika dibagi 3 saja kayaknya jauh betul ya. Karena SPM kita kan 1 petugas 3 desa. Maksimal. Itu maksimal loh. Nah, ini makanya kalau kita lihat di lapangan memang beban kerja itu tuh sebenarnya dibilang berat, tapi sebenarnya masih ada lah cara-cara untuk mensiasatinya tadi mungkin kita kan sudah dibekali Bang kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Mungkin ada beberapa poin yang di situ mungkin bisa kita titik beratkan bagaimana cara menghadapi di lapangan. Karena memang kan kebutuhan di lapangan ini juga bergerak, apalagi seperti Abang bilang tadi. Kita sekarang yang dulu laporannya SR kita, statistik rutin kita masih sistem belangko, sekarang sudah real time, sudah pakai sistem IT. Jadi BKKBN 4.0 nih judulnya nih. Sudah semua lini kita masuk ke dalam IT. Belum lagi ditambah beban kerja tadi. Tapi memang kalau menurut hemat kami kembali lagi ke kemampuan individunya, baik itu kompetensi teknis, manajerial dan sosiokulturalnya mungkin yang perlu kita angkat. Oke. Titik beratnya kayaknya manajerial kalau yang ini. Manajerial. Ya. Enggak teknis. Enggak teknis. Kenapa kalau teknis kita bisa buka buku, Bang. Selama masih ada apa ya, buku pedoman, dasar-dasar hukum peraturan kita masih bisa baca itu. Termasuk teknis misalnya aplikasi gitu. Aplikasi masih bisa. Masih bisa pelajari. Bahkan untuk yang dalap saja pelaporan itu tuh ada bukunya tebal. Ya, misalnya kalau kita baca kan masih bisa. Enggak pun baca modul di slide aja, insya Allah bisa lah ya. Masih bisa. Jadi manajerial tadi. Kenapa manajerial? Itu tadi karena kemampuan manajerial kembali lagi lah, itu kan kemampuan kita memanfaatkan sumber daya yang ada di lapangan, bagaimana supaya program kita ini semuanya tercapai. Capaian kinerja kita itu terpenuhi semua. Karena memang kembali lagi lah, kompetensi manajerial yang sudah diatur, baik itu di UKOM dan sebagainya, itu berdasarkan Perka, saya lupa nomor 7 tahun 2000 berapa gitu. Saya lupa, itu ada 13 kompetensi. 13 kompetensi itu semuanya kayaknya kalau uraian yang saya baca tadi untuk menunjang itu tadi kerja kita di lapangan, ditambah lagi tuntutan yang wilayah yang besar. Jadi petugasnya kurang, makanya yang itu kayaknya perlu. Jadi manajerial ini saya coba tangkap ya. Jadi menurut Andri, kompetensi manajerial ini digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lapangan, seperti PPKBD. Betul. Nah, cuman gini pertanyaan saya, ini kita ngaku salah aja lah ya. Kita ngaku salah aja di BKKBN Riau lah khususnya. Kita kan jarang sekali tuh melakukan pelatihan terkait manajerial. Betul. Jarang. Jadi teman-teman di lapangan di mana mendapatkan teori itu? Kayaknya kalau itu kembali lagi lah Bang, itu pribadi lah Bang ya.
Otodidak berarti. Iya, tentu. Kalau kompetensi manajerialnya secara dasar mungkin semuanya dapat. Karena di hukum kan itu juga. Yeah. Ujian kompetensi kan itu juga bahannya. Ya, tapi kan beda. Ini ujian sesuatu yang misalnya ditanyakan dengan kondisi ini apa yang Anda lakukan. Betul, itu kan ujian ya. Nah, sementara teori dasarnya itu kan jarang ya. Pernah dulu saya ingat tahun berapa dulu masih ada almarhum Pak Armel WI-nya. Iya, betul. Itu terakhir ya. Iya, pelatihan kompetensi manajerial itu. Kompetensi manajerial. Setelah itu udah nggak ada lagi. Sementara ilmu ini sebenarnya kan kita perlu di-refresh juga sebenarnya. Betul, di-update dan diimplementasikan. Kalau enggak diimplementasikan percuma. Ya. Kalau enggak dilaksanakan tidak ada dua-duanya ya nanti ya sia-sia juga. Ya, betul. Jadi di lapangan memang gini, Bang. Kembali lagi lah, kita tak bisa pungkiri. Individu ini masing-masing individu kan kemampuannya berbeda. Nah, untuk menyetarakan itu, alangkah bagusnya misalnya kita kawan-kawan lah perwakilan di Latbang ini melakukan intervensi terkait kompetensi manajerial tadi. Kita lihat nih dari sekian banyak kompetensi ini mana yang kira-kira bakal menunjang paling menunjang untuk capaian kinerja kita. Kan kita bisa pilih itu mungkin dengan kajian ilmiah dan sebagainya bisa kita pilih lah bagaimana mana poin-poin kompetensi manajerial yang kira-kira bakal bisa membantu capaian program kita nanti ke depannya. Ditambah lagi PKB kita itu sebenarnya kurang. Yeah. Dengan tenaga yang kurang saja, sebenarnya kan pembinaan dan sebagainya itu bisa kurang efektif. Apalagi dengan beban kerja yang bertambah plus pengentasan stunting tadi sesuai dengan Perpres tadi kan. Ditambah lagi dengan beban kerja seperti itu, zaman 4.0 serba IT, sementara individunya masih individu yang sama dengan beban kerja yang makin bertambah. Kira-kira titik kritisnya, critical point-nya ya memang di situ, di kompetensi manajerial si petugasnya tadi ini harus ditingkatkan lagi bagaimana supaya bisa mengcover seluruh kebutuhan tadi. Oke. Ini menarik ya. Ini saya melihat Andri, kalau Andri dan beberapa teman-teman yang lain yang saya lihat punya kompetensi itu yang punya kompetensi manajerial, bisa memanage SDM yang ada sumber daya yang ada di yang dimiliki lah. Nah, kalau sebenarnya PKB-nya punya kompetensi itu, mereka kan insya Allah walaupun mungkin nggak akan 100% bisa melaksanakan tugas seperti apa yang diinginkan, sehingga itu berjalan ya. Nah, kan banyak nih, kita bicara fakta aja banyak mungkin yang nggak hanya di Riau, di tempat lain mungkin adalah mungkin beberapa teman-teman petugas lapangan yang kesulitan dalam melaksanakan program yang dibuat oleh BKKBN akhir-akhir ini. Mungkin karena saking banyaknya program, saking banyaknya tuntutan, bahkan laporannya pun jadi tidak maksimal. Nah, kira-kira apa persoalannya menurut kacamata teman-teman di lapangan nih? Ya kalau sebagian besar mungkin mereka punya kompetensi ini. Kembali lagi, gini Bang ya. Individu lagi. Kembali ke individu lagi. Karena memang begini, kompetensi itu kan bisa dilatih. Ya. Selama kita masih ada ada upaya atau treatment untuk melatih atau meningkatkan kompetensi mereka, kawan-kawan kita di lapangan, insya Allah itu bisa. Kembali lagi ke kemampuan. Apalagi kalau kita lihat sekarang, kan sesuai dengan tema tantangan saat ini ya, perubahan saat ini ya. Kita sekarang sudah zaman 4.0, serba IT. Mungkin ada beberapa kawan-kawan kita yang memang terkendala di hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya IT. Untuk mengoperasikan saja mungkin sudah sedikit susah. Apalagi harus dengan aplikasi yang sedemikian rupa yang sudah dan banyak lagi ya, nggak satu dua, semuanya berbasis aplikasi. Untuk laporan saja Bang, jika kita lihat di dalam SIGA itu tuh ada berapa banyak subnya, mulai dari Pelkon, dalapnya dipecah lagi, ada sarana, ada sumber daya dan sebagainya. Ya, jadi gimana nih teman-teman yang misalnya kemampuan IT-nya memang ya mungkin nggak sekuat teman-teman yang lain, gimana strateginya? Bisa. Kalau di lapangan mungkin gini ya, ini menurut hemat saya. Dan ada beberapa juga teman-teman saya di kabupaten saya itu memanfaatkan mereka-mereka kader-kader yang dianggap bisa, yang dianggap mampu untuk membantu terkait laporan-laporan yang berbasis IT tadi. Kembali lagi tadi ke pasal 1 terkait dengan kompetensi manajerial, bagaimana dia bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar dia. Baik itu bisa jadi. Kalau kayak sekarang kan kita punya balai penyuluhan nih. Balai penyuluhan kan untuk pramusaji dan keamanan itu ada. Dikoordinir lah. Bukan dikoordinir, disediakan lah untuk operasional mereka. Semua balai sekarang ada? Ada. Udah lengkap ya? Udah lengkap. Kalau di kami sekarang kami kan ada 20 kecamatan, itu ada 14 balai. Dalam proses konstruksi tahun ini 2 balai. Mungkin berarti yang udah ada ini 14 ini udah ada. 14 ini sudah ada pramusaji dan keamanan. Nah,
untuk menunjuk sumber daya manusia yang ada di dalam situ, baik itu sebagai pramusaji dan sebagainya dan petugas keamanan tadi, alangkah lebih baik kita mencari orang-orang yang bisa paham dengan IT. Kembali lagi. Kayaknya anak muda lah ya, anak muda sekarang kayaknya paham semua lah. Paham semua lah. Oke. Nah, ini saya tertarik dengan tadi balik ke individunya. Nah, mungkin ada individu ini maksudnya apa nih? Dia gini Bang, saya pernah baca satu literatur. Untuk merubah sikap itu tuh ada tiga fase. Pertama knowledge, habis itu tuh sikap si individunya, baru nanti bagaimana treatmentnya dia. Maksudnya treatmentnya ini nih perilaku itu sendiri ya, akan berubah atau tidak. Kalau dalam tahap pertama knowledge, kita sudah memberikan pengetahuan kepada mereka, kembali lagi ke sikap individunya. Nah, mungkin kawan-kawan di Latbang atau kawan-kawan di perwakilan bagaimana supaya sikap individu si penyuluh KB-nya ini sifatnya positif, dalam artian mereka menerima segala informasi yang sudah dikasih tahu tadi. Jika sikap dia positif, otomatis perilaku dia berubah. Perilaku dalam artian itu tadi semangat kerjanya mereka. Nah, betul itu tadi. Jadi kayaknya critical point-nya tadi di sikapnya si penyuluh KB-nya. Kembali lagi ke maksudnya individu penyuluh KB gini. Maaf saya potong. Apakah di selama ini ketika kita melakukan pelatihan, maksudnya apakah materi yang kita sampaikan itu mungkin belum cukup ya untuk membuat mereka merubah sikap dan perilakunya? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau gini, mungkin tidak tepat sasaran lah Bang. Contohnya? Seperti gini. Ada satu individu penyuluh KB yang secara IT, mohon maaf, secara IT dia tidak mampu. Tapi abang kasih materi tentang aplikasi. Ya. Bagaimana mau nyambung? Mungkin rancang bangunnya, konsepnya dia tahu, tapi implikasi di lapangannya seperti apa dia tidak tahu. Ini hal-hal teknis yang kecil, yang poin A dimasukkan ke poin B saja mungkin dia tidak tahu terkait aplikasinya tadi. Nah itu tadi, saya harap juga kawan-kawan mungkin bukan hanya kawan-kawan lah, kami juga bisa memetakan masing-masing di kabupaten itu terkait IT misalnya, terkait IT aplikasi. Jika ada nanti undangan terkait pelatihan misalnya aplikasi sekarang? Verva lah. Otomatis kami kirim nanti yang dari sana. Walaupun itu bukan wewenang kami, tapi kan kami bisa mengasih masukan kepada OPD untuk si A yang dikirim, karena secara kompetensi beliau lebih mumpuni untuk terkait yang IT. Jadi dia pun bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, mungkin itu Bang. Terkadang begini, penentuan daftar hadirnya saja kita sudah berantakan nih. Pelatihan terkait aplikasi dikirim ke OPD, surat undangan yang dikirim mereka-mereka yang mohon maaf secara kemampuan untuk IT saja mungkin agak sedikit ribet begitu kan. Enak tuh. Cuman kalau ini pembelaan dari kami ya. Biasanya kami di surat pemanggilan kan kita sudah sampaikan juga tuh untuk kriteria peserta menguasai IT. Nah, iya. Mungkin di OPD bisa ditekankan. Karena memang kan surat tugas dan sebagainya kami kaitannya masih dengan OPD begitu kan. Dengan OPD tadi ditekankan terkait hal-hal yang sifatnya tadi pemenuhan dasar tadi, misalnya begini, kriteria yang mesti yang dikirim tadi, mungkin seperti itu satu. Terus kembali lagi juga kemampuan kompetensi tadi. Kalau kompetensi saya rasa semuanya juga butuh Bang. Memang tiap-tiap individu ini kemampuan kompetensi manajerial dia berbeda. Tapi kan ada kecenderungan nih. Misalnya si A ini kecenderungannya bekerja sama dia lebih baik, tapi komunikasi dia kurang baik misalnya. Kan bisa kita nilai itu. Nah, kita sesuaikanlah dengan mata ajar kita. Berarti ini ke kurikulum lagi ya? Berarti ke kurikulum ini jauh nih, seperti obrolan kita sebelum ini nih, sebelum podcast tadi. Kebetulan kita kan tadi sudah ngobrol juga nih. Ya berarti kurikulum kita sesuaikan, kita petakan dulu nih SDM dari lapangan, apa kebutuhan mereka di lapangan, baru kita godok sebuah kurikulum, dibuat pelatihan. Betul. Nah, kurikulumnya juga disesuaikan dengan capaian-capaian kinerja yang dibutuhkan oleh penyuluh KB tadi. Karena kan perencanaannya saya rasa juga itu sama-sama kita paham lah, perencanaannya sesuai dengan hasil apa yang ingin kita capai kan. Sekarang kita berat nih, program Bangga Kencana plus pengentasan stunting. Ya, jadi kalau saya tangkap nih teman-teman sebenarnya butuh pelatihan yang nggak mesti pelatihan teknis yang seperti yang selama ini kita laksanakan ya. Betul. Ya. Ada sih pelatihan teknis itu tetap butuh Bang. Ya. Tetap butuh, tapi ada critical point yang kayaknya lebih
urgensi untuk di treatment. Itu tadi kompetensi manajerial kawan-kawan menghadapi tadi tantangan perubahan zaman dari zaman belangko ke zaman IT. Ditambah lagi dengan kekurangan sumber daya manusia kita, tak bisa kita tutup mata Bang, satu orang yang mengurus 3 desa, beban kerjanya pasti lebih berat satu orang yang mengurus 1 kecamatan, EKE 18 desa misalnya. Betul nggak kan? Iya, jadi kita butuh bagaimana dia memanage SDM semaksimal mungkin ya. Iya, itu tadi. Ya tetap balik lagi, maksudnya ini kena Andri nih, ini Andri orangnya. Ya kalau di kacamata saya ya Andri ya oke lah gitu. Sama. Ini PKB champion kita gitu. Sama dengan kawan-kawan yang lain. Iya, beberapa teman-teman ada yang jadi persoalan nih, teman-teman yang mungkin motivasinya udah mulai agak turun nih, misalnya karena beban terlalu banyak ya, manusiawi lah ya. Iya, manusiawi ketika beban terlalu banyak depres, motivasinya jadi agak berkurang, drop. Nah, kira-kira gimana tuh strateginya dengan perubahan yang terlalu signifikan? Kalau menurut saya kan perubahan kita terlalu signifikan sebenarnya. Memang sih, memang. Kembali lagi, setelah kita treatment yang panjang lebar kita bahas di awal tadi, manajerial, kompetensi manajerial sudah kita bina, sudah kita anggap dia mumpuni, dia mampu. Segala upaya sudah kita laksanakan. Kawan-kawan di perwakilan, kawan-kawan di Latbang juga sudah melatih sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ketika si individunya tetap tidak mau, tak apa-apa, kita main keras aja lagi. Main keras maksudnya begini Bang, kita sesuaikan antara punishment dan rewardnya. Oh gitu. Ada reward and punishment ya itu nanti ya? Iya, ada reward dan punishment. Saya rasa organisasi yang sehat itu ketika sesuatu kelebihan anggotanya akan diapresiasi, dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, dikasih punishment. Ada punishment. Setidak-tidaknya tidak pun punishment, teguran lah. Ya teguran itu kan punishment. Punishment itu ada tingkatannya. Itu tergantung ada level 1, 2, 3. Iya. Itu tergantung kacamata kita aja lah. Oke. Mungkin kita nggak panjang-panjang ya. Intinya boleh saya buat kesimpulan dikit ya. Boleh. Tutup. Jadi teman-teman di lapangan sebenarnya butuh pelatihan sosiokultural dan manajerial ya. Nah itu sosiokultural dan manajerial yang mungkin selama ini udah berapa tahun kita nggak ada pelatihan itu ya. Nah itu kawan-kawan. Kawan-kawan di Latbang kira-kira itu menjadi skala prioritas atau tidak? Ya kalau memang itu yang dibutuhkan, artinya ke depan ini karena kalau ada yang nonton ya buat teman-teman di pusat, karena saya nggak tahu juga nih ke depan di perwakilan akan ada pelatihan lagi atau tidak. Kalau semuanya nanti dikontrol oleh pusat, mungkin ada kami punya punya masukan ya buat teman-teman. Kalau bisa ke depan nanti pelatihan untuk teman-teman di lapangan lebih dibanyakan untuk sosiokultural dan manajerial. Karena teman-teman di lapangan butuh itu sebenarnya, bagaimana mereka bisa memanage juga nanti di lapangan SDM yang teman-teman miliki ya. Betul. Oke, terus tadi apa satu lagi terkait reward and punishment mungkin. Reward and punishment mungkin bisa. Ya, tapi kembali lagi penentuan reward dan punishment ini mohon dilaksanakan, mohon dilakukan penilaian secara bijak lah. Kita tidak bisa objektif ya. Ya, secara objektif. Kita juga harus melihat pertimbangan-pertimbangan itu ranahnya individunya tadi ya. Itu ranahnya pimpinan. Kita di sini cuma menyampaikan. Mudah-mudahan nanti pimpinan yang lihat ini kalau ada reward and punishment untuk teman-teman. Ini termasuk kita juga sebenarnya. Iya, semuanya harus adil. Harus adil. Jangan disamakan antara yang satu orang dengan 9 desa, ya, dengan satu orang yang 3 desa. Ya. Gitu tadi. Ya, itu PR buat teman-teman di kepegawaian dan para pimpinan. Oke, ya tidak berlama-lama, terima kasih sudah menonton podcast ini. Terima kasih sudah datang Andri. Sama-sama. Kami yang terima kasih sudah diundang. Ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.